Selamat malam Bapak dan Ibu serta Mas Bayu. Selamat malam. Halo Mas. Iya, selamat malam. Saya ke Mas Bayu dulu. Mas Bayu mendapat pertasan? Iya, tampaknya masih ada permasalahan audio. Saya ke Mas Usman dulu. Bung Usman, Presiden mengatakan bahwa kritik bagian dari kebebasan berekspresi, meskipun pertasan masih merajalela. Apa komentar Anda terkait ini? Tentu saya kira pernyataan itu baik ya, dalam arti menegaskan kembali memang kritik itu dibolehkan. Nah tentu Presiden juga perlu memperhatikan substansi dari kritik para mahasiswa. Misalnya apa yang dikritik oleh para mahasiswa itu benar atau tidak. Dan kalau tidak benar menurut Presiden sebaiknya dibuktikan. Misalnya dalam konteks pelemahan KPK. Langkah yang perlu dilakukan oleh Presiden adalah dengan memperkuat kembali KPK. Tuntutan para mahasiswa dan sejumlah aktivis anti korupsi adalah misalnya membatalkan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian 51 pegawai KPK yang sebenarnya selama ini mengambil peranan yang sangat kunci di dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau Presiden menempuh cara yang demikian, saya kira kritik-kritik semacam itu justru tidak lagi diperlukan. Nah, sekarang yang terjadi adalah seolah-olah apa yang disampaikan oleh para mahasiswa ini sekedar kritik yang tidak berdasar. Padahal kalau ditelaah lebih jauh, kritik itu sangat ada benarnya. Karena itu Presiden sebaiknya merespon secara substansi apa yang mereka suarakan. Oke, jadi ada dua hal nih, yang soal kritik, kebebasan berekspresi itu betul, tapi juga harus walk the talk, harus kemudian membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu salah versi Presiden misalnya, atau misalnya kalau memang benar maka dilakukan perbaikan. Betul begitu Mas Eman. Oke, saya ke Bung Bayu Satrio Utomo. Bung Bayu, bisa mendengar saya jelas? Jelas Mas Eman. Iya, Bung Bayu masih mendapatkan pertasan atau kawannya? Sejauh ini sudah bisa diatasi. Bung Bayu sendiri yang mendapat pertasan ya? Kebetulan saya mewakili BEM UI ya, yang mendapatkan kabar dari BEM UI gitu bahwa telah terjadi pertasan. Bentuknya seperti apa sih pertasannya? Peretasannya itu ada bentuknya di akun WhatsApp, di akun Telegram, dan di akun Instagram, Mas Aiman. Oke, apa yang dilakukan? Jadi mungkin saya langsung ke kronologisnya saja ya. Jadi mungkin terkait dengan kronologinya itu lengkapnya sebenarnya sudah banyak ya dibahas oleh media-media nasional. Mungkin awalnya gitu di malam hari pada pukul 21.45 ini terjadi di tanggal 27 dan 28 gitu ya. Bahwa akun Instagram dari kawan saya Syahrul Badri, dia merupakan kepala Departemen Aksi dan Propaganda dari BEM UI mengalami restriction. Gitu. Lalu sekitar pukul 00.56 akun WhatsApp Tiara Safina, kepala Biro Humas dari BEM UI 2021 tidak dapat diakses. Seperti itu. Lalu tidak lama setelah itu terdapat usaha login dari pihak yang tidak dikenal kepada akun Telegram dari Korbit Sosial dan Lingkungan BEM UI, yaitu Naifa Uzla pada pukul 2:15. Nah lalu juga yang terakhir adalah pagi harinya sekitar pukul 11:03 WhatsApp Ketua BEM UI yaitu Mas Leon tidak dapat diakses dengan informasi bahwa nomor tersebut tidak terdaftar atau digunakan di perangkat lain. Seperti itu kronologinya Mas Aiman. Oke, dan itu semua terjadi pasca meme yang dibuat oleh BEM UI. Betul sekali, itu semua terjadi setelah meme The King of Lip Service dari BEM UI. Sehingga BEM UI menyimpulkan bahwa itu terkait dengan kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi. Oh ya jelas, itu pasti terkait dengan hal itu. Oke, saya ke Mbak Christina. Mbak Christina ada komentar terkait ini? Ya, sebetulnya ya seperti yang sudah disampaikan juga oleh Presiden bahwa kritik itu sejatinya baik ya. Kritik itu memang diperlukan. Kami di DPR RI juga terbuka terhadap kritik-kritik terutama menyangkut dengan kinerja. Itu satu hal. Lalu yang kedua, kami juga menyambut baik bahwa kritik itu sejatinya harus disampaikan dengan sesuai lah ya, dengan sopan santun, dengan norma, tapi menjadi demokrasi. Betul. Yang saya sayangkan sebetulnya adalah mengapa setiap kali ada kritik atau apa lalu dibarengi setelah itu dengan pertasan seperti ini. Iya, karena ini menjadinya sepertinya gitu kan akan ada prasangka yang timbul bahwa oh ini ditujukan untuk membungkam. Padahal kan kita belum tahu kebenarannya seperti apa gitu ya. Tapi kami merasa terusik juga
Dan kami mendorong agar pihak yang dirugikan dalam hal ini juga pemerintah untuk segera mencari tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Kita punya Badan Cyber dan Sandi Negara yang kebetulan juga menjadi mitra kerja kami di Komisi 1. Tadi juga saya sudah berkoordinasi, saya minta agar ini bisa ditelusuri gitu. Karena tidak baik menjadi prasangka buruk, seolah-olah sepertinya ini... Anda mengatakan prasangka buruk jangan-jangan bukan dari pemerintah, bukan dari pihak pemerintah, tapi dari pihak lain. Bisa jadi seperti itu. Anda mau mengatakan bisa jadi. Ya itu kemungkinannya tidak tertutup gitu. Makanya kami juga merasa terusik dan kami ingin tahu sebenarnya siapa yang melakukan hal ini. Karena bisa jadi ini ada pola kan. Kita lihat ada pattern di sini ya. Setiap kali ada satu kritik lalu kemudian dibarengi dengan upaya-upaya. Dan saya melihat bahwa apa yang kemudian terjadi di BEM UI sama persis dengan apa yang terjadi dengan para aktivis ICW ya, dan juga para ex pegawai KPK yang kemudian diberhentikan, yang kemudian mendapat peretasan. Persis apa yang kemudian diceritakan. Kebetulan saya juga sempat mewawancari beberapa aktivis anti korupsi pada saat itu. Ini menjadi menarik. Benarkah ini kemudian berujung pada prasangka buruk bahwa belum tentu ini dari pihak pemerintah, bisa dari pihak lain, ataukah ini mungkin ada hal yang memang sengaja dipelihara untuk kemudian meretas pihak-pihak yang vokal? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jangan berprasangka buruk karena belum tentu ini dari pihak pemerintah atau negara, tapi bisa juga kemudian ini hal-hal yang terjadi sengaja dipelihara. Saya ke Bung Usman Hamid, yang mana yang benar? Ada dua pihak yang paling mungkin dan memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Pertama negara, yang kedua adalah swasta. Swasta dalam hal ini platform dari akun-akun media sosial, baik itu misalnya Facebook, Instagram, sampai dengan WhatsApp. Okay. Nah, yang terjadi di dalam kasus-kasus itu, Amnesty mencatat tahun lalu itu ada 66 kasus peretasan serangan digital. Yeah. Tahun ini saja, baru pertengahan tahun itu ada 44 kasus peretasan akun media sosial. Nah, yang kami lakukan justru banyak mendapatkan pertolongan, bantuan dari pihak swasta. Okay. Dalam hal ini misalnya dari platform Instagram, dari platform WhatsApp, termasuk yang terakhir ketika Dandi Dwi Laksono, Watchdog, Instagramnya terhapus karena memposting film tentang penyingkiran para pegawai KPK. Endgame, ya. Nah, betul. Jadi di sisi lain, beberapa kasus yang melapor kepada polisi, misalnya kasus Tempo, atau beberapa kasus aktivis anti korupsi, tidak ada yang mendapatkan bantuan dalam arti pihak kepolisian, pihak negara tidak mengungkapkan siapa pelakunya. Tunggu sebentar, artinya begini, dari pihak swasta itu membantu membuka data, tapi dari negara Anda tidak mendapat bantuan sama sekali. Jadi Anda curiga bahwa ini adalah bagian dari negara yang kemudian memelihara peretasan? Tidak ada lagi yang punya kapasitas untuk melakukan itu. Kalau misalnya ada kelompok kriminal, sindikat kriminal misalnya dalam dunia cyber, negara yang punya kewajiban untuk membongkar itu. Negara yang punya alat-alat untuk melakukan investigasi dan mengungkap siapa yang terlibat di balik itu. Dan ingat bahwa kritik-kritiknya BEM UI dan para pegawai KPK yang disingkirkan itu ditujukan kepada pemerintah dan kepada presiden, termasuk kepada jajaran kepolisian. Jadi saya kira secara logika itu sulit untuk disangkal bahwa negara bertanggung jawab. Baik. Boleh merespon, Bung Aiman? Baik, nanti saya berikan kesempatan ke Bung Leon, saya berikan kesempatan dulu ke Mbak Krisna. Mbak Krisna, bukan prasangka buruk, tapi ada logika kemudian yang mengantarkan ke sana. Komentar Anda. Ya, kami sepakat ya, makanya kami sangat ingin agar ini bisa dibongkar gitu ya. Kami mendorong pemerintah untuk membuktikan juga gitu, karena ini merugikan, ini tidak sehat untuk iklim demokrasi kita, satu hal. Di satu sisi pemerintah sudah menyatakan kemerdekaan, menyatakan pendapat, tapi karena kejadiannya ada pola-pola seperti ini, sehingga tadi Bang Usman juga sudah bisa berpikir bahwa secara logika ini sepertinya gitu ya. Tapi kami berpegangan pada presumption of innocence, oleh karena itu kami mendukung agar ini segera dibongkar. Kami siap membantu untuk mengawasi agar jika kasus-kasus ini dilaporkan atau bagaimana nanti dengan teman-teman di Komisi 3 atau juga di Komisi 1. Mungkin akan dipanggil beberapa BEM UI dan mungkin ICW atau KPK juga ke Komisi 2, mungkin karena COVID jadi online ya? Saya di Komisi 1, Mas. Oh, mohon maaf ya, Komisi 1, mohon maaf. Ya.
Jadi BSSN kita kan punya badan cyber nih yang memang sudah sering kali dilaporkan juga kasus-kasus peretasan itu terjadi memang, dan apa yang sudah dilakukan, upaya apa yang harus dipastikan seperti itu. Nah, menjadi perhatian kami bahwa kasus ini tadi terjadi dengan ada pola-pola seperti ini, dan kami ini ingin agar ini dibongkar gitu ya. Jadi kita bisa luruskan kembali sehingga semuanya juga menjadi lebih enak, baik pemerintah, baik masyarakat, dan tentunya kami di DPR berjanji untuk memfasilitasi apapun itu. Silakan Mas Bayu. Ya. Saya merespon ya. Silakan. Ya, jadi terakhir, sebenarnya gini, Bung Aiman, kronologi yang tadi saya perlihatkan itu sebenarnya telah menggambarkan kepada kita betapa cepat dan canggihnya para peretas untuk membatasi pergerakan dari para pengurus BEM UI. Nah, kecepatan dan kecanggihan akses ini tentu perlu dipertanyakan. Gitu. Saya cukup sepakat tadi dengan Bung Usman bahwa yang bisa melakukan ini hanya negara dan pihak swasta. Namun jika kita mengacu pada kritik yang disampaikan, kritik itu diarahkan, ditunjukkan kepada negara. Maka apa kepentingan swasta untuk meretas akun dari pengurus BEM UI? Nah, lalu juga di sini perlu diperhatikan, peretasan ini tentu menjadi satu ancaman yang nyata bagi pengurus BEM UI yang terlibat langsung dalam seluruh postingan Jokowi sebagai the king of lip service. Ancaman ini kemudian mengindikasikan bahwa ada ketakutan berlebih dari negara terhadap kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Gitu, meskipun seperti ini, meskipun Jokowi sudah merespon kritik ini dengan sangat santai begitu ya, mengatakan bahwa ini biasa saja. Tetapi pernyataan tersebut tidak sejalan dengan peretasan yang terjadi. Gitu. Kemudian ini mengindikasikan bahwa respon tersebut lagi-lagi hanyalah sekedar lip service dari Pak Jokowi. Gitu. Ini harus kemudian diungkap, ini harus dituntaskan, tidak boleh kemudian berlanjut. Ada ICW, ada KPK, sebelumnya juga ada beberapa lembaga yang lain, dan kini adalah BEM UI. Terima kasih Bayu Satrio Utomo, Ketua BEM FISIP Universitas Indonesia, lalu ada Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Mbak Christina Aryani dari Komisi 1 DPR, fraksi Partai Golkar. Terima kasih Mbak Aryani, terima kasih Bung Usman, terima kasih Mas Bayu. Sehat semua, sehat untuk bangsa Indonesia.